semuanya, di video ini aku mau ngasih tahu perbedaan partikel E dengan ESO. Karena masih banyak yang bingung nih, E itu untuk mana aja, ESO itu untuk mana aja. Mulai dari E itu untuk menandakan waktu, lalu menandakan tempat yang bisa berarti pergi ke rumah, pulang ke rumah, masuk ke kamar, keluar ke depan gitu. Terus bisa dijadiin di, misalnya ada di sekolah, ada di rumah, tidak ada di rumah, tidak ada di sekolah. ESO itu untuk menandakan tempat yang bisa dikatakan di sekolah, di rumah, di kantor, dan lain-lain. Apa perbedaannya antara di yang ini sama yang ini? Nanti aku jelasin ya. Terus bisa jadi dari, misalnya dari sekolah sampai mana, dari Indonesia, gitu-gitu. Oke, mulai dari yang E dulu. E itu untuk waktu. Waktu misalnya bangun jam 7. Urutannya itu adalah keterangan waktu, lalu predikatnya. Seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya ya. Keterangan waktu dulu, baru predikatnya tuh di akhir. Keterangan waktu, waktunya itu jam 7. Ilgopsi. Nah, tambahin ilgopsiye bangun. Predikatnya bangun, ironada. Ini untuk waktu. Nah, untuk menanda ke, hal yang perlu diperhatikan untuk penanda ke itu kata kerjanya harus berpindah tempat. Pindah tempat. Contoh, gada, pergi, oda, datang, nagada, pergi keluar, derogada, masuk ke dalam, olahgada, naik ke atas, pergi ke atas, naik, pergi ke atas. Pokoknya itu kata kerja yang bisa bergerak, bisa berpindah tempat atau bergerak. Contohnya itu ada pergi ke sekolah. Nah, pergi itu kata kerja kan, termasuknya predikat. Ke sekolah itu keterangan tempat. Berarti yang ditulis dulu itu adalah ke sekolah, sekolahnya dulu. Sekolah itu hakyo. Hakyo. Tambahin partikel ke, pergi, gada. Hakyoe gada. Untuk di itu ada dua, ida, obda. Ida itu ada, obda itu tidak ada. Misalnya itu ada di kamar. Adanya itu di akhir ya. Keterangan tempatnya selalu di depan. Kita bikinnya tuh ada dan tidak ada ya. Tidak ada. Ada di kamar dulu. Bang, tambahin kamar itu bang, tambahin ada, ita. Tapi kalau tidak ada di kamar, bange opta. Untuk penanda di ini khusus dua, ita dan opta. Gak bisa kata kerja lain, gak bisa ditawar, gak bisa tawar kak ini bisa, kak ini bisa, ini kak ini kok bisa kayak gini gitu. Karena untuk kata kerja lain kita pakainya itu eso. Kita buat contoh untuk yang eso ya kak. Eso tempat penanda di. Hal yang perlu diperhatikan itu kata kerja aktif. Simpelnya melakukan A, B, C, D tapi tanpa berpindah tempat, tanpa berpindah lokasi. Contohnya
Di sekolah belajar. Jadi di sekolahnya dulu nih. 학교 eso. Nah, eso itu partikel jadinya di. Belajar kong bu hat. Lagi misalnya makan di restoran. Nah, kalau bahasa Indonesia kan bisa tempatnya di depan, tempatnya di belakang. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu tempat harus selalu di depan. Itu sesuai sama penjelasan aku yang ada di video sebelumnya. Makan di restoran. Restorannya dulu dong. 식당. Tambahin partikel eso. 식당에서. Makan itu 먹다. Atau 먹어요, atau 먹었어요, atau 먹습니다, gitu. Tergantung dia mau formal atau informal. Ini untuk dia. Terus tempat untuk dari. Dari itu bisa berdiri sendiri, bisa juga dari dan sampai. Ini dipelajarinnya itu terpisah aja ya. Kita pelajarin yang ini. Beli baju dari mall. Bisa juga beli baju di mall, kan sama aja kan. Dari itu sama di kan. Nah, mall. 백화점. Mall itu 백화점. Tambahin esok. Beli baju, apanya dulu? Udah pasti objeknya dulu. Baju itu 옷, tambahin partikel objek, 옷을. Partikel objek itu partikel tempat itu eso. Terus beli itu 사다. 백화점에서 옷을 사다. Mungkin aku kasih tau di sini ya sedikit. Misalnya dari rumah sampai sekolah, naik sepeda. Tentuin dulu nih keterangan tempat, predikat, objek. Dari rumah kita putar balikan rumah dulu, jeep, baru partikelnya, partikel dari. Eso. Terus sampai sekolah, apanya dulu? Sekolahnya dulu. 학교. Sampai itu kaji. Ini ada pelajaran sendiri ya. Aku cuman jelasin singkat di sini. Nah, udah pakai nih eso dan kaji. Naik sepeda. Sepeda itu jajonko. Tambahin partikel objek. 자전거를. Naik itu 타다. Naik kendaraan ya, bukan naik yang tadi olagada, 타다. Terus misalnya masih bingung lagi, misalnya snack ada di meja. Jangan. Snack ada di kulkas. Nah, snack itu objek. Ada itu kayak tadi. Ada itu yang termasuk kata kerja pasif ya. Pasif. Di kulkas. Keterangan tempatnya dulu dong. Kulkas walaupun dia itu benda, tapi dia bisa disebutkan dengan keterangan tempat karena ada dinya. Oh iya, snack itu subjek ya, bukan objek, aku lupa. Nah, kalian bisa tulis kulkasnya dulu atau snacknya dulu. Di kasus ini, aku mau nulis snacknya dulu deh. Snack itu guaja. Partikel subjeknya apa? Ga. Terus kulkas. 냉장고. Nah, karena dia nempel sama ini, pakainya
Kayak tadi aku jelasin, 있다. 과자가 냉장고에 있다. Snack ada di kulkas. Selanjutnya misalnya ada subjeknya juga nih, tapi dia pakainya tuh esok. Misalnya Miu belanja di mall. Jangan, minimarket lah ya, minimarket. Tadi kan mall udah. Miu, karena Miu subjek, itu jadinya Miu가 minimarket. Minimarket itu 편의점. Tambahin di, pakainya esok. Lalu belanja, shopping, 하다. Di sini perbedaannya di itu hanya untuk 있다, 없다. 있다 atau 없다. Tapi kalau untuk di yang pakai eso itu harus ada kegiatannya. Oke, sampai sini paham ya? Semoga penjelasan aku bisa bantu kalian belajar. Sampai di sini dulu penjelasannya. Selamat belajar. Bye bye.